Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yahminanto Channel di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahminanto Channel. Baik sahabat, saat ini kita sedang berada di Jalan Besar Galang ya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita melihat bagaimana sih struktur jalan atau kondisi jalan yang ada di Jalan Besar ini, terutama jalan menuju dari Simpang Tanah Abang sampai ke SD Negeri nomor 1963 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jalan yang itu dari Jalan Simpang Tanah Abang sampai ke SD Negeri nomor 10 1963 rusak parah ya, bertahun-tahun kondisi jalan rusak parah sehingga banyak sering terjadi kerusakan atau halangan-halangan yang terjadi pada kendaraan-kendaraan yang melintas ya. Hari ini saja sudah ada 3 kendaraan truk yang sudah mengalami kerusakan. Ada yang as pecah, guli-guli rusak, ataupun pelak pecah, retak ya. Jadi mari kita telusuri sahabat. Jangan lupa dukung terus sahabat channel ini dengan cara like, share, and komen, dan tentunya dengan komen-komen yang menarik sahabat ya. Mari kita telusuri jalan tersebut dan saat ini kita masih menelusuri ya. Mari kita ikuti liputannya sahabat. 5 penyebab mobil sering terperosok ya. 1. Jalan relatif kecil. Kondisi jalan rusak dan berlubang. Kondisi jalan sisi kiri dan sisi kanan labil ya, belum ada pengerasan, sehingga jika kendaraan yang dari arah berlawanan selalu mengalah ya, dan terlalu banyak ambil ke kiri sehingga supir tidak leluasa menahan berat beban dari kendaraan ya, sehingga terjadi terperosok. Truk tonase besar selalu ambil jalur kanan ya, jalur orang lain, dan supir kurang memahami kondisi jalan ya. Itulah penyebab dari 5 penyebab kerusakan dan terperosoknya truk kendaraan ya. Sahabat, mari kita telusuri jalan-jalan yang ada di Jalan Besar Galang ya, yang rusak parah ya, dan banyak peristiwa seperti terperosok mobil truk, pecah ban, ataupun mengalami kerusakan yang lainnya ya sahabat ya. Mari kita lihat ini dari Simpang Tanah Abang ya. Kira-kira nanti dari Simpang Tanah Abang ini sampai ke belok kiri. Nah, ini dia ke Modo Asam ya. Sampai ke Modo Asam, mari kita telusuri sahabat. Kira-kira sejauh 4 kilo ya. Kita lihat jalannya sangat rusak kali sahabat. Kita lihat ya sahabat ya. Kita telusuri. Jadi banyak sekali di sini lubang-lubang yang membahayakan, dan di sini rata-rata yang melintas adalah truk-truk. Lihat seperti sahabat ya. Nah, itu dia truk yang mengangkat tonase yang luar biasa beratnya, sehingga truk-truk ini seandainya melintas jalan yang pas berlubang ya, truk ini sang supir truk harus rela dimarahi orang. Karena dia harus mengambil jalan orang ya, karena jalan dia sendiri lubang, dan seandainya kalau dipaksakan ada aja yang rusak di bagian truk ya, seperti ban pecah ya kan. Lihat sahabat lubang-lubangnya. Lihat sahabat ya, dari goyangan sepeda motor kita ya, di atas sepeda motor ini
lihat, nah itu dia truknya sahabat, sangat panas ya. Nah dia, nah truknya ini kecepatan 10 km per jam nih. Dia truk, ya sahabat jalannya. Nah truk ini supirnya dia harus mengambil jalan yang sebanyak mungkin agar supaya truk ini tidak mengalami kerusakan pada ban, misalnya kan pada roda ya, as pecah atau kemarin saya lihat roda pecah, telanya bisa pecah sahabat. Bayangkan sahabat, luar biasa kerusakan jalan ini sahabat ya. Lihat kan. Nah, ini. Jadi truk-truk ini sahabat, lihat kecepatannya saya lihat ya, di kilometer kita 10 km per jam. Lihat sahabat, dia harus mencari jalan yang sebagus mungkin ya, agar supaya truknya ini bisa selamat sampai ke tempat tujuan dan bawaannya juga bisa sampai ke tempat tujuan sahabat. Tapi harus ekstra hati-hati sahabat. Lihat goyangannya sahabat ya, dari goyangan truk tadi. Wah, lihat, wah ya sahabat ya. Nah dia ambil kanan sahabat, ya kan, itu jalan orang diambilnya sahabat, ya kan. Nah, karena jalan dia sendiri rusak ini, ya kan, kebetulan nggak ada orang di sebelah kanan, terpaksa jalan orang dicuri, diambilnya secepat mungkin dan itu dia udah jalan, ya kan sahabat ya. Jadi kadang yang dari sana kalau jalannya diambil seperti di sahabat, ini dia harus ngambil jalan orang sedikit. Nah karena kalau tidak nanti truknya bisa masuk lubang. Nah, jadi makanya sering terjadi mobil-mobil terprosok terutama dari sebelah sana ya, dari sebelah depan ya, mengarah kemari. Banyak yang terprosok di sebelah kanan, sisi kanan dari video kita ini banyak yang terprosok karena truk dari sini banyak yang mencuri, mengambil jalan sebelah kanan ya. Nah mau tak mau yang dari arah sana, dari depan kemari ke tempat kita, dia harus mengambil jalan lebar ke kiri. Nah sana jadi curinya kan sahabat, dicuri ke kanannya. Nah di jalan ini kan bukan jalan dia sahabat, nah diambilnya. Nah disinilah kadang sering terjadi mobil terprosok sebelah kiri karena dia harus menghindar agar berselisih dengan truk besar ini. Nah jadi sering terjadi di sini, terutama di bagian sebelah kanan sahabat ya, kendaraan-kendaraan yang terprosok karena di saat seperti ini sahabat, ya kan, di saat macet seperti ini mobil yang dari sana otomatis kan ngambil kiri ya. Sementara di jalan kiri ini, sebelah kiri kanan yang maksud saya sebelah kanan ini, tepian ini dia kan bekas ya sahabat, bekas tempat-tempat mobil terprosok jalannya dekat sahabat. Jadi penyebab dari seringnya terjadi mobil-mobil terprosok di sini, terutama di bagian sisi sebelah kanan, dikarenakan karena di satu jalan di sini ya, jalan galang, dikarenakan di samping jalannya masih kecil sahabat ya. Di samping jalannya masih kecil, kemudian di sini jalannya cukup rusak parah sahabat. Lihat itu tuh mobil truk yang mengalami kerusakan pada asnya ya. Itu udah dari tadi nggak bergerak-gerak sahabat, mungkin sedang minta pertolongan ya. Ini sahabat, di sini sering terjadi mobil kendaraan terprosok di sebelah kanan sana. Di sebelah sana, sisi kiri sana. Nah itu dia, karena itu jalannya belum padat ya, belum keras, sehingga kalau mobil-mobil yang bertonase tinggi otomatis kendaraan tersebut pasti terprosok ya sahabat ya. Nah kita lihat lagi sahabat, dari sana kita ambil nanti. Nah ini adalah nah ini kemudian ini sedang ada pengerjaan pelebaran jalan sahabat. Jadi sisi kiri dengan sisi kanan pinggir ini
sekarang diadakan pemerataan ya. Dulunya ini rumput, ditumbuh rumput ya, sekarang sudah diratakan dan dibersihkan, disamakan dengan aspal. Kemudian ini rencana mungkin akan diadakan pelebaran kiri kanan 1 meter 1 meter agar supaya jalan ini agak lebar ya, karena di sini yang melintas mobil-mobil truk ya. Kalau mobil truk sedang berselisihan, wah luar biasa sahabat, apalagi jalan rusak, wah nggak bisa kita bayangkan ya, jalan rusak, jalan sempit, truk berselisihan sama truk, otomatis pasti ada sesuatu ya kan, yang belakang terganggu, yang depan terganggu kan gitu kan sahabat ya. Nah ini jalan ini sahabat, ini dulu rumput, sekarang dibersihkan. Nah, dan jalan ini belum mampu untuk menahan beban dari truk-truk yang atau kendaraan yang tonasenya tinggi. Nah, sehingga ini kalau dilintasi dengan truk yang bermuatan, ada bermuatan ya, muatan tinggi atau tonasenya besar, ini pasti bisa terposok karena ini belum kuat ya, belum ada pengerasan ya, belum ada pengerasan, hanya pembersihan hanya proses pemerataan dulu, tapi belum ada proses pengerasan ya, atau penimbunan pasir atau batu kerikil. Jadi ini masih polos. Nah ini masih tanah ya, ini yang tanah ini digeser ya. Ini rencana kiri kanan akan diadakan perluasan 1 meter agar supaya jalan di sini bisa lebar. Dan kemudian, nah ini sebenarnya belum mampu untuk menahan beban. Nah seandainya hujan turun, kemudian ada mobil atau truk yang bermuatan tonase tinggi ya, otomatis pasti ini akan terjerembab ya mobil, karena dia belum mampu untuk menahan beban yang berat. Nah kelihatannya memang sepertinya bagus ya, tapi dia belum mampu untuk menahan beban yang berat ya. Kita lihat sahabat ya, sering terjadi di sebelah kanan sana, itu sering terjadi mobil-mobil terprosok ya, kendaraan terprosok. Itu dikarenakan sang supir perlu ambil jalan ke kiri ya di saat persimpangan, sehingga sementara jalan yang kiri seperti ini ya, ini belum mampu sebenarnya, yang masih tanah ini belum mampu tuh menahan beban berat ya, apalagi turun hujannya ya, ini masih labil. Nah makanya sering terjadi mobil di saat hujan mengangkat pengangkut berat, dia berselisih, pasti ada sesuatu mobil yang mengalami terposok ataupun terjerembab ya, tidak bisa jalan karena jalan yang waktu ngambil kiri belum mampu untuk menahan beban. Sahabat ya, kita lihat lagi sahabat. Nah ini sahabat ya, ini sekarang adalah proses rencana, ada proses pelebaran jalan nih sahabat dari kiri ke kanan. Makanya sebelah kiri ini sudah ada proses pemerataan ya dengan menggunakan traktor ya. Nah, ini lihat sahabat ya. Nah, di sebelah sisi kiri terdapat tumpukan tanah yang berasal dari sini ya, dibuang ke kiri. Nantinya nanti yang sudah dikatakan ini yang masih berstatus tanah biasa akan diadakan pengerasan, tapi saat ini belum ada pengerasan. Makanya di saat nanti turun hujan ya, jikalau ada mobil bersimpangan sedang ambil kiri dan bebannya berat, itu dia pasti akan mengalami peristiwa terposok. Contoh nih sahabat ya, ini lubang nih sahabat. Nah ini kalau kita tidak tahu, ini bisa mengadakan mobil terposok atau terjerembab sahabat ya. Jadi kalau kita melintas di jalan besar Galang ini, Kabupaten Deli Serdang, kita harus berhati-hati, terutama supir-supir truk ya yang bermuatan tinggi, agar berhati-hati di saat berselisih, jangan terlalu banyak ngambil jalan ke kiri ya, karena jalan kiri yang
masih tanah ini, statusnya masih tanah, belum mampu untuk menahan beban ya. Para supir-supir yang melintas di jalan Galang Besar dari Pondok Asam sampai ke Simpang Tanah Abang ya, harus berhati-hati sang supir ya, karena kelihatannya jalan yang masih tanah ini kelihatannya bagus, tapi dia semacam jebakan ya. Bisa kita melintas ya, kita lindas dia, dan truk kita membawa muatan yang besar. Jalan yang sebelah kiri ini ya, yang berbatas dengan garis putih ini ya, ini belum mampu untuk menahan beban sahabat ya, para supir ya, kelihatan. Nah ya kan, jadi hati-hati para supir yang melintas di jalan Galang, jalan besar Galang, mulai dari Simpang Tanah Abang tadi sampai ke Pondok Asam ya, ataupun sampai ke Tugu JPSM ini, ataupun sampai SD ya, SD negeri nomor 10 1963 nanti di depan sana. Jalannya masih pada sebelah kiri ya, ini dia. Belum kuat ya sahabat ya, belum kuat. Jangan lihat nih mobil sahabat sedang mengalami kerusakan ya. Mungkin setelah melintas dari jalan yang rusak tadi ya, sehingga mengalami kerusakan. Udah hari ini sudah ada 2 truk yang terpacak di sini. Lihat sedang dibuka roda asnya, mungkin ada yang pecah di siap. Jadi aduh ya sahabat ya, jadi jalan ini sangat berbahaya. Seandainya kita membawa truk-truk besar ya, nah ini dia, ini gerbang Deli Serdang sukses GDSN sukses ya. Nah, ini dari sini pun udah mulai jelek lagi sahabat, jalan sahabat ya. Jadi para supir truk ya yang melintas jalan Galang Besar, terutama dari Simpang Tanah Abang sampai ke SD negeri nomor 10 1963 nanti di depan ke sana. Nah ini sahabat, ini jalan ini yang masih tanah, ini masih labil sahabat. Ini kalau dilindas ya dengan truk yang bermuatan tonase tinggi, pada saat hujan datang pasti truk terpacak gini sahabat, karena ini masih labil, belum ada pengerasan ya. Jadi berhati-hati ya para supir, agar supaya jangan terlalu mengambil kiri ya di saat berselisih, apalagi suasana hujan. Nah ini sahabat, nah ini belum ya. Nah ini lihat ini sahabat ya, yang sebelah kiri ini dulunya ditanam rumput, karena ada rencana ada pelebaran jalan, jadi dibersihkan rumput itu, dibuang ke kiri sehingga nampak terlihatlah jalan tanah ya. Nah ini sangat berbahaya sahabat, ini sangat labil. Jadi kalau mobil-mobil truk yang bertonase tinggi harus berhati di saat kita ini udah mulai jelek ya sahabat, di saat kita berselisih ya dengan sesama truk ya. Jadi jangan terlalu ambil kiri, nanti bisa terposok di sini. Wah ini bahaya nih, ini parahnya nggak dalam ini sahabat, para supir ya. Nah terlihat ada mobil terpacak lagi nih sahabat, udah jelas pasti bagian-bagian as yang ya, bagian-bagian as yang udah ada 3 sahabat. Hari ini udah ada 3 mobil yang sudah terpacak di sini ya, terutama kerusakan pada bagian as ya, karena itu tadi ini sedang bermuatan pasir, kelihatan karena jalannya jelek ya, kemudian terlalu banyak lubang sehingga truk-truk yang bertonase tinggi kalau tidak kurang diservis atau gimana pasti sering mengalami gangguan di sini sahabat. Lihat nih sahabat, nah ini berbahaya ini sahabat ya. Ya hati-hati kalau kita mengalami ini sebelah kiri sangat labil nih. Nah ini jalannya ya, jalan tanah ini sahabat, ini sangat labil. Jadi para supir ya sangat harus berhati-hati jika melintas daerah sini ya, karena bisa saja nanti truk yang sahabat bawa atau supir bawa bisa terprosok di sini ya, karena di jalan sebelah sisi kiri
yang masih tanah ini masih labil ya, belum mampu atau belum kuat untuk dilalui oleh truk-truk yang bertonase tinggi, sahabat. Ya. Nah, ini batasnya tadi. Kalau di sini sudah mulai bagus ya. Yang penting jangan ambil kiri. Memang jalan saat ini, jalan di sini masih relatif kecil, kira-kira 6 meter ini jalan ini. Masih lebarnya masih 6 meteran. Ya. Jadi kalau truk berselisih otomatis pasti ambil ke kiri, ya. Nah, jadi kalau truk yang bermuatan tonase yang tinggi saya ngambil kiri, perlu ambil ini berbahaya ini pesawat ini. Nah, ya kan. Nah, kelihatannya kuat tapi kalau dilindas blegos nih. Atau bisa terposok truk-truk tadi, sahabat. Nah, ini dia batas sampai sini. Ini adalah SD, sahabat ya. Ini SD negeri nomor 10/1963. Nah, dari sini sampai ke Simpang Tanah Abang luar biasa. Bertahun-tahun jalan rusak terus, berlubang. Nah, memang sekali-sekali ada semacam penimbunan ya, sertu pasir sama batu kerikil ya. Tapi tidak diratakan, hanya ditimpa-timpa aja. Jadi pasir-pasir ini atau batu-batu kerikil ini tercapak kiri kanan ya, tidak diratakan langsung. Ya, pengerjaannya tanggung. Ya, ini loh, sahabat. Ini pada sisi kiri ini sering kali. Nah, ini kan nampak, sahabatnya, sebelah kiri masih tanah ini ya. Nah, bergelombang, sahabat. Ini akibat dari truk-truk yang bersimpangan mengambil jalan kiri. Ini kalau dia bermuatan tonase tinggi pasti blegos, terprosok dia ke dalam. Nah, ini berselisih, sahabat ya, kita lihat. Nah, lihat, sahabat. Ini truk tadi yang rusak satu ya. Nah, ini. Jadi sahabat yang Bintang Channel di mana saja berada, kalau para supir-supir yang melintas di Jalan Besar Galang mulai dari Tanah Abang sampai SD negeri nomor 10/1963 harus berhati-hati, sahabat. Ini pada sisi kiri, lihat, sahabat, yang jalan tanah ini kelihatan ya. Nah, sudah turun ke bawah dia karena sering dilalui ini. Nah, karena jalan isi kecil kemudian jalan rusak, seandainya truk yang sama-sama bermuatan berselisih, mereka tidak mengalah ya. Jadi harus berhati-hati, terutama kalau kita mengarah ke Galang ya, atau ke Tumbuhan. Nah, inilah jalannya. Kalau bersimpangan ambil kiri harus berhati-hati ya. Nah, ini sebelah kiri jalan tanah ini berhati-hati karena masih labil. Sering di sini terjadi peristiwa kendaraan terprosok ya. Kemarin mobil box ya terprosok. Ada video singkat di channel ini ya, bisa kita lihat ya. Nah, kemudian sebelumnya truk pembawa sertu ya, nah, terguling 40 derajat. Kemudian kemarin lagi truk lagi pembawa beras ya, terguling juga 45 derajat di sisi kiri sebelah sini juga, sahabat. Nah, kita lihat ini, sahabat ya, dari sinilah sebelah kiri ini. Nah, yang masih jalan tanah ini rencana akan diadakan perluasan jalan, mungkin satu kanan, sisi kanan 1 meter, kiri 1 meter ya. Nah, di saat ini sedang diadakan pembersihan atau pemerataan ya, sehingga terlihat banyak sebelah sisi kiri tanah-tanah yang terkelupas ya akibat dari proses pembersihan. Karena nantinya mungkin akan diadakan pelebaran jalan, sisi kiri 1 meter, kanan 1 meter, untuk melebar, membuat jalan ini bisa agak terlalu lebar ya, sehingga kalau perselisihan truk bisa selamat atau kendaraan-kendaraan bisa selamat ya, sahabat. Nah, saat ini kita sedang menelusuri jalan dari Jalan Besar Galang, Kota Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menelusuri jalan yang sering terjadi mobil atau kendaraan terprosok karena sang supir mungkin tidak memahami ya, belum memahami jalan-jalan yang ada di sini, sehingga di saat
berselisih, ya terlalu banyak ambil kiri, sementara jalan di sisi kiri kondisi masih labil ya, apalagi kalau sedang turun hujan. Kita lihat ya sahabat, ini adalah arah ke Galang ya. Kita mau menuju lokasi yang sering terjadi mobil-mobil terposok yang terjadi sebelah sisi kiri. Nah, lihat nih sahabat ya, ini sebelah kiri ini kan jalan tanah ini masih, ya kan. Nah ini dia. Jadi kebanyakan supir-supir tidak memahami jalan ini, sehingga kalau bersimpangan ambil jalan kiri, dan ini jalan masih labil sahabat. Lihat sahabat ya, kemarin inilah ya bekas-bekasnya kita lihat. Nah ini dia, kita lihat jalannya ya. Nah, kemarin yang terproses sini adalah truk pengangkut beras sahabat ya. Ya, karena ini jalan kecil ya. Itu tadi truk yang dari sebelah depan sana mengarah kemari, di saat itu mungkin sedang mengangkat ini ya, syarat muatan, sehingga di sana banyak lubang. Truk mengambil jalan sebelah kiri, sehingga di sana mungkin sedang padat ya. Nah, mobil sini mungkin memotong ya. Nah, ngambil kiri, karena sudah terposok, mau dibanting setir ke kanan pasti nggak bisa, karena muatannya padat atau berat ya, sehingga pasti terposok dia. Walaupun dibelokkan ke kanan, pasti mobil akan terposok karena jalan masih labil ya. Lihat sahabat, itu jalan ya. Nah, kalau sudah masuk ke kiri, kini mau attack nggak bisa lagi, ya kan. Nah ini dia, kemarin yang terprosok di sini adalah mobil pengangkut beras. Ada video singkat yang kita sahabat ya, kita lihat sahabat. Nah, ya ini arah ke Galang sahabat ya, jalan besar Galang. Dan di sini jalan masih kecil dan berlubang. Kita lihat ya sahabat, kita telusuri. Semalam ada lagi yang mobil ini ya, terprosok ya. Nah ini dia sebelah kiri, ini jalan masih labil sahabat. Nah, dia. Nah, ya lihat ini ya, lubang-lubang masuk ke dalam ya. Ini karena sering dilalui, karena ini jalan kecil kemudian berlubang. Ya, kalau truk lewat sini pasti dia mengambil kanan, mengambil jalan bagus. Nah ini lihat sebelah kiri sahabat ya, ini dia kemarin yang mobil terprosok nih ya kan. Kita lihat sahabat ya. Nah ini dia, inilah jalan kemarin ya, yang kemarin mobil box terprosok. Nah ini jalan kecil ini. Nah ini dia jalan ini sahabat, ini sangat labil. Yang kita lalui di jalan tanah ini sangat labil sebenarnya, belum kuat karena belum ada pengerasan. Jadi seandainya hujan, ini otomatis pasti tanah jadi gembur ya. Dan ini jalan jelek sahabat, lubang. Nah ini dia ya, lihat sahabat lubangnya kan. Nah, karena sering dipakai untuk bersimpangan, sehingga jalan tanah ini pun ikut berlubang ya. Nah jadi sangat berhati-hati bagi supir-supir yang melintas jalan ini. Lihat jalan Galang besar ini, karena jalan ini masih kecil ya, kemungkinan sekitar 6 meteran ya, baru 6 meteran ini, dan banyak berlubang sahabat. Nah ya, harus berhati-hati. Tapi ini lubang ini, jadi kalau mobil truk yang lewat di sini pasti dia mencuri jalan orang, jalan orang lain. Nah, karena supaya dia menyelamatkan truk tadi kan. Nah ini sebelah kiri sahabat, lubang udah terdalam ya, sering dipakai untuk berselimpangan atau berselisih, karena di sini jalan jelek sahabat. Lihat sebelah kanan itu jelek. Nah yang truk dari depan sana ngambil jalan kita ini, yang kita lalui ini. Nah sehingga yang sebelah kiri ini tanah ini udah dalam ini sahabat, ada sekitar 30 cm deh, lihat kan. Nah dalam ini, nah, sampai nampak aspalnya tuh. Nah ini truk sahabat ya, lihat ya. Jadi kalau lewat di sini hati-hati ya. Nah dulunya ada juga pendek truk yang terprosok di jalan ini sahabat. Kita lihat bekasnya sahabat ya. Nah ini yang terprosok, karena di sini jalan jelek, jalannya berlubang, karena dia itu tadi kalau dari sini
truk yang dari sana mengarah kemari pasti lewat sini, jalannya bagus, dicurinya jalan ini diambil, sehingga truk yang dari sebelah belakang ya akan antri ya. Kalau tidak antri dan ambil kiri, akibatnya seperti ini, bisa terblokos sahabat. Nah ini dia ya sahabat ya, Minyanto Channel di mana saja berada. Salah satu penyebab dari seringnya terjadi mobil terprosok adalah di sini sahabat ya, jalan masih kecil, kemudian banyak berlubang, dan sisi sebelah kiri, jalan kiri ini masih labil ya. Nah ini dia bekas-bekas yang kemarin sahabat, yang truk terprosok di sini ya, 45 derajat miring, angkat pasir, nampak bekasnya sahabat ya. Nah ini dia. Nah ini menuju ke simpang Tanah Abang tadi sahabat, kira-kira 2 kiloan ini jalan. Inilah jalan yang berbahaya ya, yang harus diwaspadai oleh truk-truk, supir-supir truk yang melintas di jalan ini ya. Seandainya kita tidak berhati-hati seperti tadi ya, ada aja yang rusak, ada as guli-guli yang rusak ya, nggak tahu lah guli-guli katanya. Nah, kemudian pelaknya bisa pecah, kemarin saya lihat dibuka pelaknya pecah. Wah luar biasa kan sahabat, akibat tadi lubang-lubang, terlalu banyak lubang, kemudian tonase tinggi ya, bannya tahan, pelaknya nggak tahan ya. Saya lihat pelaknya bisa pecah sahabat, luar biasa kan ya, akibat dari hentakan dari mobil tadi kan sahabat. Nah itu tadi, karena jalannya tidak rata. Baik sahabat yang Minyanto Channel di mana saja berada ya, saat ini kita sedang menelusuri jalan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di jalan simpang ini, simpang Tanah Abang ya. Kita lihat ini adalah simpang Tanah Abang. Dari sini kita akan ke belakang tadi sampai ke SD nomor 1963, kira-kira berjarak 3 km, sedang rusak parah ya, bertahun-tahun rusak parah sahabat. Jadi bagi supir-supir truk sangat harus berhati-hati melintas jikalau sedang musim hujan ataupun malam hari sahabat ya, karena bisa saja truk yang sahabat bawa atau yang supir bawa bisa terprosok. Jadi hati-hati seandainya hujan dan kita bawa, sang supir sedang membawa muatan banyak atau padat, jikalau sedang berselisih bersama truk, jangan terlalu banyak ambil kiri ya, bagus kita mengalah dulu, jangan dipaksakan, mengalah dulu biar satu-satu lewat ya kan. Karena semuanya tidak mau mengalah. Kalau tidak mau mengalah, alhasil sama-sama berjalan dan pasti ngambil jalan kiri, sisi kiri, masing-masing sebelah kiri kan, karena tidak mengalah, alhasil bisa terprosok. Nah, ataupun jikalau tidak hati-hati, bisa saja kerusakan pada truk, seperti pelak pecah ya kan, guli-guli pecah, dan seperti tadi ya, bagian mana itu nggak tahu ya. Yang penting hari ini sudah 3 truk yang sudah terpacak di jalan besar ini. Jadi sahabat yang Minyanto Channel di mana saja berada, penyebab dari seringnya terjadi kendaraan terprosok di jalan ini adalah, salah satunya adalah jalan kecil sekitar 6 meteran ya, jalan lebarnya, kemudian jalan sisi kiri masih labil, masih tanah, masih labil dan belum ada pengerasan. Jadi seandainya turun hujan dan mobil berselisih, ambil kiri, ambil kanan, dan bermuatan tinggi atau muatan padat ya, pasti akan mengalami terprosok. Jadi para supir harus berhati-hati ya, seandainya melintasi jalan ini, apalagi sedang turun hujan ya. Baik sahabat yang Minyanto Channel di mana saja berada, jangan lupa sahabat dukung terus channel ini sahabat ya, dengan cara like, share, dan komen, dan kemudian klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat mendapatkan rezeki hari ini, rezeki yang melimpah, dan tentunya pasti mendapatkan pahala, yaitu pahala amal jariah ya.
wala marjariah, walaupun kecil tapi pahalanya tidak terputus sepanjang hayat ya sahabat ya. Oke sahabat, baik sahabat yang menyantau channel di mana saja berada, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini dengan topik tadi ya, melihat langsung apa sih sebab akibat sering terjadinya mobil atau kendaraan terperosok di jalan besar Galang, Kabupaten Deli Serdang ya. Baik sahabat yang menyantau channel, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan video-video tadi bisa jadi ini ya, jadi acuan bagi supir-supir yang melintas di jalan besar Galang, Kabupaten Deli Serdang, terutama mulai dari simpang Tanah Abang sampai ke SD Negeri nomor 10 1963 ataupun lewat Pondok Asap ya. Jadi harus berhati-hati para supir-supir seandainya melintas jalan ini, terutama pada di hari hujan ya, karena pada sisi kiri dan sisi kanan di saat hari hujan kondisi tanah masih labil. Jadi hindari kendaraan Anda, truk-truk Anda, agar supaya jangan terperosok, dan ingat keluarga di rumah. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.